Halo teman-teman, saya Dita. Selamat datang di channel Sira Management. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sederhana, tetapi sebenarnya sangat berdampak besar dalam sebuah tim, yaitu Open Communication dan Empathy, atau komunikasi terbuka dan empati. Topik ini tidak hanya penting untuk pemimpin loh, tapi juga untuk kita sebagai anggota tim. Karena tanpa kepercayaan, kerjasama bisa jadi sulit, produktivitas bisa menurun, dan hubungan antara rekan kerja pun bisa terganggu. Jadi, kalau kalian ingin tahu bagaimana kita sebagai anggota tim bisa membangun kepercayaan di tempat kerja, tonton video ini sampai selesai ya. Saya yakin teman-teman bisa jadi inspirasi positif untuk tim kalian. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam tim. Tapi, kenapa kepercayaan itu penting? Coba deh kita pikirkan. Kalau kita tidak percaya dengan rekan kerja kita, apa yang terjadi? Kita mungkin jadi ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat kita. Lalu timbul kekhawatiran, jangan-jangan apa yang kita bicarakan bisa disalahartikan dan bisa berujung pada konflik. Atau bahkan, kita jadi merasa harus bekerja sendiri karena tidak yakin orang lain akan membantu. Sebaliknya, ketika ada kepercayaan, suasana kerja pasti jadi lebih nyaman. Kita bisa berbagi ide tanpa takut dihakimi, berkolaborasi dengan lebih mudah, dan yang paling penting, kita bisa fokus pada tujuan bersama, bukan pada konflik kecil yang tidak perlu. Nah, sebagai anggota tim, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan kepercayaan ini. Jangan menunggu pemimpin mengambil langkah terlebih dahulu. Kepercayaan dimulai dari tindakan kecil, seperti bersikap jujur, menghormati dan menghargai siapapun, serta mensupport rekan kerja. Kita sudah tahu ya betapa pentingnya kepercayaan dalam tim. Dan ternyata kunci dari membangun kepercayaan itu adalah dengan komunikasi terbuka. Tapi apa sih sebenarnya komunikasi terbuka itu? Yang pertama, kita bisa berani mengungkapkan pendapat. Jangan takut berbicara ketika ada ide atau saran. Kadang kita merasa ide kita tidak cukup bagus, tapi ingat, semua ide itu berharga. Yang penting sampaikan dengan cara yang baik dan sopan. Yang kedua, transparan dalam kerja. Jika ada tugas yang sulit atau masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, jujur saja, katakan bahwa kita butuh bantuan. Jangan tunggu sampai burnout atau stres sendiri. Ingat, meminta tolong itu bukan suatu tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita peduli pada hasil tim. Yang ketiga, kita bisa mendukung diskusi konstruktif. Komunikasi terbuka bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Ketika rekan kerja berbicara, dengarkan dengan perhatian penuh. Jangan memotong dan coba pahami apa yang ingin mereka sampaikan. Misalnya, di tempat kerja saya, ada momen ketika tim saya kesulitan menyelesaikan proyek karena tidak ada yang berbicara soal kendala. Akhirnya, saya bertanya kepada mereka, menurut kalian, kenapa ya proyek ini belum selesai? Apakah ada yang menghambat cara kerja kita? Nah, dari situ, diskusi pun jadi lebih terbuka dan kendala pun akhirnya bisa teratasi. Jadi teman-teman, komunikasi terbuka bisa membantu kita menciptakan hubungan yang jujur dan transparan. Tapi komunikasi saja tidak cukup, karena meskipun kita sudah berbicara dengan terbuka, seringkali ada hal yang tidak diungkapkan oleh rekan kerja kita, seperti perasaan mereka, kekhawatiran, atau tekanan yang mereka alami. Nah, disinilah empati memainkan peran penting. Empati membantu kita memahami apa yang mungkin tidak terucap. Dengan empati, kita bisa membaca situasi dengan lebih baik, merasakan apa yang orang lain rasakan, dan menawarkan dukungan yang tepat. Jadi, mari kita bahas lebih dalam tentang empati itu apa dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk memperkuat hubungan dalam tim. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Analoginya mungkin seperti saat kita mencoba berjalan dengan sepatu orang lain atau melihat dengan mata orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai anggota tim bisa menunjukkan empati? Cara pertama yaitu mendengarkan aktif. Ketika rekan kerja berbicara, fokuslah pada apa yang mereka katakan. Jangan hanya mendengar untuk menjawab, tetapi dengarkan untuk memahami. Yang kedua, kita bisa menghormati perbedaan. Dalam tim pasti ada orang dengan latar belakang, kebiasaan, atau cara kerja yang berbeda. Jadi jangan langsung menghakimi. Sebaliknya, coba pahami alasan dibalik tindakan mereka. Yang ketiga, kita bisa mendukung ketika dibutuhkan. Jika kita melihat rekan kerja mengalami kesulitan, tawarkan bantuan.
Kadang hanya bertanya, ada yang bisa saya bantu? Sudah cukup loh untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Dengan empati, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik, tapi juga menciptakan suasana kerja yang lebih positif dan produktif. Tentu saja, membangun kepercayaan dan menerapkan komunikasi terbuka serta empati bukannya tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang sering kita hadapi adalah, yang pertama, rasa takut ditolak atau dihakimi. Solusinya, ingat bahwa setiap orang punya kontribusi unik. Jangan takut membuat kesalahan. Begitu juga ketika orang lain berbuat salah, jangan langsung dihakimi. Yang kedua, komunikasi yang salah atau disalahartikan. Nah, solusinya, pastikan kita berbicara dengan jelas dan sopan. Pemilihan waktu serta tempat juga penting agar bisa saling memahami. Misalnya kita ingin mengoreksi kesalahan dari hasil kerja rekan kita, maka lakukan saat berdua saja. Jangan di tempat ramai di mana semua orang bisa mendengar. Terus yang ketiga, kurangnya rasa saling pengertian. Solusinya, jadilah orang pertama yang menunjukkan empati. Seringkali tindakan kita akan menginspirasi orang lain. Nah, teman-teman, membangun kepercayaan dalam tim adalah perjalanan yang membutuhkan usaha dari semua pihak. Tapi percaya deh, hasilnya akan sepadan. Mulai sekarang, coba praktikkan komunikasi terbuka dan empati dalam setiap interaksi kalian. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya pengalaman atau ide tambahan, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.